Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan semua pemirsa di acara Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Hari ini saya, Najla Shihab, bersama Abi Muhammad Quraish Shihab akan mengajak kita semua membahas topik yang selalu seru kalau dibicarakan, yaitu tentang perempuan. Apalagi buat saya, anak perempuannya Abi, kalau sudah diskusi tentang topik ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, Abi. Banyak juga kesalahpahaman tentang sebetulnya apa sih persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam Islam, apa hak-haknya, dan apakah betul bahwa keberpihakan dalam Al-Quran itu memang cenderung berat sebelah dan memihak laki-laki, atau jangan-jangan sebaliknya, pemirsa. Kita dengarkan uraian dari Abi soal ini. Silahkan, Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang perempuan, saya selalu memihak perempuan. Anak saya 4 perempuan. Semuanya membantu saya di samping 1 anak laki. Saya sering berkata, tanpa perempuan hidup ini bagaikan gitar tanpa senar. Nggak berfungsi ya, Be? Bagaikan malam tanpa rembulan, bagaikan biduk tanpa layar. Lelaki membutuhkan perempuan, tapi harus kita katakan juga bahwa perempuan membutuhkan lelaki. Jadi dari segi kemanusiaan sama, tapi memang ada perbedaannya. Mari kita lihat beberapa perbedaannya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh lelaki, tapi sangat berat dilakukan perempuan. Dia bisa, tapi berat buat perempuan. Sebaliknya, ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, bukan saja berat bagi laki-laki, tapi tidak mampu dilakukan laki-laki. Laki-laki tidak bisa menyusukan anak, tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan. Ini yang harus kita lihat. Jadi ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari segi kodrat masing-masing. Perbedaan itu jangan dilihat pada perbedaannya, tapi lihat pada fungsinya. Bahwa dia harus bekerja sama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kalau kita lihat semuanya sama. Laki-laki dagang, perempuan boleh dagang, boleh berbisnis. Laki-laki nyetir, perempuan boleh nyetir mobil. Ya tahu, laki-laki memimpin, perempuan boleh jadi pemimpin. Bahkan orang berkata, yang mencerai dalam perkawinan itu laki-laki. Sebenarnya perempuan juga bisa kalau dia syaratkan sejak semula. Itu. Ada yang berkata, perempuan itu kalau mau menikah harus dinikahkan oleh walinya. Ada pendapat ulama, pendapat mazhab Abu Hanifah, perempuan boleh menikahkan dirinya. Tetapi pertimbangan yang diberikan oleh ulama-ulama yang mensyaratkannya adalah supaya terlindungi perempuan itu. Sehingga tidak teraniaya, tergoda, terpaksa oleh kekuatan laki-laki. Maka perlu ada yang mendampingi dia, membantunya untuk menyetujui perkawinan itu. Tapi ayah, keluarga tidak boleh maksa. Dia bebas untuk itu. Iya, jadi sebetulnya kita harus sensitif terhadap perbedaan-perbedaan sesuai kodrat ya, Bia, dan kalaupun ada seolah-olah batasan, itu niatnya sama sekali bukan untuk mendiskriminasi atau membatasi, tetapi justru untuk melindungi seperti tadi ya, dalam konteks pernikahan. Satu yang ingin Ella garis bawahi, Bi, tadi soal bahwa perempuan boleh jadi pemimpin. Nah, tetapi di dalam konteks sholat gitu misalnya, itu kan sudah jelas bahwa laki-laki yang harus jadi pemimpin. Nah, tapi dalam semua konteks lain, dalam konteks politik, dalam konteks organisasi, itu tidak ada batasan ya, Bi, sesungguhnya. Hanya harus digarisbawahi satu hal lagi, bahwa masing-masing itu punya tugas pokok. Betul. Jangan sampai dengan tugas-tugas sampingan, tugas pokoknya terabaikan. Okay. Jadi, ya kan? Betul. Tugas pokok laki-laki itu bekerja, memberi wajib memberi kecukupan bagi keluarganya. Harus ada pembagian kerja.
pembagian kerja ini anak-anak bagaimana? Betul. Bapak bertanggung jawab, ibu bertanggung jawab, tapi di depan karena anak waktu masih kecil banyak di rumah, maka ibu diminta. Jadi begitu. Jadi kalau dalam konteks keluarga, kepala keluarga, salah satu yang juga sering kali dibahas itu soal kewajiban suami menafkahi, gitu ya. Nah, itu pandangan Al-Quran tentang ini seperti apa, dan bagaimana dengan ibu, istri yang juga bekerja dan sebetulnya menghasilkan nafkah? Iya. Yang wajib bekerja adalah laki-laki, suami. Istri kalau bekerja dan mendapat penghasilan, tidak wajib menggunakan uangnya. Saya garis bawahi, tidak wajib menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan keluarga. Secara moral sekarang itu wajar kan, ya, tapi kewajiban tidak ada. Sehingga kalau suami tidak mampu untuk memberikan nafkah yang cukup, yang wajar buat keluarganya, dan istri keberatan, dia boleh minta cerai. Karena itu kewajibannya. Jadi kembali kepada bahwa sesungguhnya ini secara kemanusiaan sama sekali tidak dibedakan dalam relasi atau hubungan, termasuk dalam pernikahan, itu keberpihakan Al-Quran, keberpihakan Islam terhadap perempuan, mendapat perlindungan, mendapatkan rasa aman, itu juga selalu menjadi penekanan. Nah, pasti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan pemirsa. Ada banyak yang bertanya soal waris misalnya, atau soal ketentuan pada saat perempuan menjadi saksi. Kita akan kembali dan membahas hal-hal itu sesudah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Tapi biasa mau pergi ke pesta itu ditegur, itu sudah dipakai dulu itu, bulan lalu itu yang dipakai, ganti. Karena perhatiannya ke sana. Terima kasih teman-teman masih bergabung, masih belajar bersama, berdiskusi bersama Abi dan saya di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Jangan-jangan saat jeda tadi ada pertanyaan lanjutan atau perdebatan di rumah, tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah pernyataan Abi tadi. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi, perlu saling melindungi dan menjaga, dan memperhatikan hak-hak perempuan bukan berarti bahwa hak-hak laki-laki jadi dikurangi gitu ya, Bia. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan spesifik dari pemahaman yang mungkin belum utuh, Abi. Soal yang pertama soal waris. Apakah betul hukum waris itu memang merugikan perempuan gitu ya saat ini dalam Islam? Dan yang kedua mengenai kenapa sih kalau perempuan itu bersaksi katanya jumlahnya harus 2, seolah-olah tidak dipercaya dan sebagainya. Boleh ya Abi menguraikan tentang 2 pokok itu, silahkan. Yang pertama soal waris, kekeliruan orang yang banyak selalu dikatakan Islam menetapkan waris perempuan setengah bagian laki-laki. Itu salah, tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis seperti itu. Yang ada, anak lelaki mendapat bagian 2 kali anak-anak. Bukan karena lelaki dan perempuannya, ada faktor lain, kita bisa bicarakan nanti. Sebab apa? Di dalam ayat yang berbicara tentang 2:1 ini, itu lanjutannya ada berkata, dan kalau seandainya anak-anak perempuan semuanya, maka dia mendapat 2/3, tidak disebut laki-laki, dan untuk ibu dan bapaknya masing-masing 1/6. Ibu perempuan ya? Betul. Bapak laki-laki. Sama enggak? Sama. Jadi menetapkan waris itu kita tidak bisa lihat langsung begini. Ada kaitannya dengan keluarga yang lain. Ada 50 kasus dalam penelitian ulama di mana perempuan mempunyai bagian sama dengan laki-laki. Ada kasus-kasus di mana perempuan dapat, laki-laki tidak dapat. Jadi keliru kalau kita berkata bahwa perempuan selalu setengah dari laki-laki. Memang sekarang perlu kita bertanya, kenapa anak lelaki lebih 2 kali lipat dibanding dengan anak perempuan? Tentu ada hikmah.
Salah satu yang kita bisa kemukakan adalah dalam konteks perkawinan tadi. Seandainya seorang anak lelaki mendapat katakanlah 10 juta, anak perempuan dapat 5 juta. Begitu dia menikah, laki-laki ini harus membelanjai yang perempuan. Betul, keluarganya. Nah, 10 juta itu habis. Perempuan habis uangnya atau tidak? Disimpan sendiri kalau uangnya Bisa. perempuan. Itu satu. Yang kedua, biasanya untuk anak perempuan itu sejak kecil diberi belanja yang lebih banyak daripada anak lelaki kalau waktu kecil. Apa? Diberikan perhiasan, diberikan. Ya kan begitu. Nah, Apalagi anak perempuan sulung loh. terus yang ketiga yang menjadi bahan pertimbangan, ada sementara ulama, kita bisa setuju atau tidak. Biasanya karena lelaki mencari uang, maka dia lebih hemat dalam mengeluarkan. Tapi perempuan yang menerima itu biasanya lebih boros, kalau habis minta lagi. Itu entah apa itu benar atau tidak, tapi yang jelas demikian itulah halnya. Kalau yang soal tadi saksi, Bi, apa sebetulnya penafsirannya yang tepat dan mungkin kesalahpahaman yang umum selama ini kenapa? Satu hal dulu, ada kesaksian perempuan yang jauh lebih kuat daripada lelaki kalau dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan. Nah, ini sudah satu. Jadi tidak sama ya. Nah, dalam perdagangan itu memang ada ayat, fa'ilam yakuna rajulaini, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, jadi berarti 2 orang perempuan setingkat dengan 1 orang lelaki. Kenapa? Persoalannya begini. Perhatian itu terhadap sesuatu melahirkan ingatan yang kuat terhadap sesuatu. Ella masih ingat baju Abi yang Abi pakai kemarin. Perempuan itu ingatannya menyangkut pakaian, kecantikan dan sebagainya. Itu ya. Abi biasa mau pergi ke pesta itu ditegur, sudah dipakai dulu itu. Bulan lalu itu yang dipakai ganti. Karena perhatiannya ke sana. Kalau dalam bisnis dulu itu perempuan tidak ini. Sehingga kalau dalam urusan saksi dan sebagainya dibutuhkan 2 orang supaya yang satu mengingatkan yang lain. Tidak ada kaitannya dengan kecerdasan atau tidak kecerdasan. Kaitannya pada perhatian. Nah, agama mengatur seperti ini. Dan itu dia katakan kalau bukan kalau tidak. Betul. Kita akan bahas lebih lanjut tetap di sini di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Islam menghendaki persamaan derajat. Tetapi ada perbedaan karena perbedaan kodrat masing-masing. Terima kasih masih di sini di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Mudah-mudahan teman-teman menikmati percakapan ini dan juga belajar banyak sama seperti saya yang kemudian uraian Abi tadi meluruskan beberapa miskonsepsi atau pemahaman kita yang mungkin belum utuh mengenai hak-hak perempuan dalam Islam. Ella ingin diskusi lebih lanjut, Bi, mengenai tadi adat istiadat berpengaruh. Nah, tetapi jelas juga bahwa kehadiran Islam di masa itu sebetulnya mengubah banyak hal yang sebelumnya merugikan perempuan gitu ya di masyarakat Arab, dan juga mungkin pemahaman kita sekarang yang masih ada sekarang yang jangan-jangan kita anggap berlandaskan Islam tetapi sebetulnya justru bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Boleh dijelaskan sedikit soal itu? Sekarang begini ya, dalam masyarakat jahiliyah masa lalu memang mereka itu tidak senang kalau mendapat anak perempuan. Islam datang mengubah. Mereka tidak senang, kita lihat apa sebabnya. Dia katakan begini, ada ungkapan mereka. Nasruha buka, wabirruha sariqah. Perempuan itu kalau mau membela hanya nangis di sana. Dan kalau mau memberi sesuatu kepada keluarganya, itu dia beri dengan mencuri.
Jadi dia bilang ini tidak benar, laki-laki itu harus ini. Jadi mereka lebih senang. Nah, Islam datang mengubah ini. Yang pertama diubahnya bahwa sebenarnya tidak ada kaitan antara pembelaan, antara berbakti kepada orang tua itu dengan pencurian dan sebagainya. Nah, karena itu, coba kita lihat bagaimana dia Islam mengubah mindset masyarakat ini. Jadi justru kehadiran Islam melawan bias itu ya? Ya, melawan bias itu. Apa dia katakan? Misalnya, Al-Quran ketika berbicara tentang kelahiran ibu Nabi Isa ya, ibu Siti Maryam berkata, Tuhan, saya melahirkan anak perempuan. Dia tidak bisa saya jadikan memenuhi nazar saya supaya dia mengabdi di gereja. Apa jawaban Tuhan? Tuhan tahu apa yang kamu lahirkan. Tetapi apa yang kamu lahirkan itu lebih baik daripada apa yang kamu harap. Kamu harap laki-laki, ini perempuan, dia lebih baik dari itu. Walaisat zakaru kal unsa, tidak sama laki-laki yang kamu harapkan dengan anak perempuan. Sehingga lahir lagi ungkapan supaya jangan membedakan ini. Lahir lagi ungkapan apa? Bahwa kalau seorang mendapatkan anak laki-laki, Tuhan berfirman kepada anak itu, lahirlah bantu bapakmu. Tapi kalau anak perempuan, Tuhan berfirman, lahirlah aku yang bantu bapakmu. Langsung dari Allah Subhanahu wa Jadi Ta'ala. untuk mengubah ini, jangan bedakan antara laki-laki dan perempuan. Abi selalu berkata, anak perempuan Abi boleh jadi lebih pandai dari anak laki-laki Abi. Enggak lah, sama-sama semuanya. Ya kan, jadi kita harus lihat ini secara utuh. Islam menghendaki persamaan derajat. Tetapi ada perbedaan karena perbedaan kodrat masing-masing. Jadi kesetaraan gender itu jelas sesuatu yang bagian dari esensi pokok dari agama Islam. Betul. Ini ada pertanyaan di media sosial. Era modern ini orang lebih sadar akan kesetaraan gender. Banyak pejuang gender berasal dari perempuan, namun katanya nih Bi, ada beberapa kasus yang malah terkesan terlalu meninggikan perempuan. Nah, bagaimana agar seimbang? Jadi kesetaraan gender, emansipasi untuk perempuan ini tidak merendahkan laki-laki atau saling tidak merendahkan satu sama lain. Kalau mau singkat, ikutilah tuntunan agama. Al-Quran. Gitu. Sama laki-laki dengan perempuan, tidak ada. Selama ini terkesan laki-laki ingin lebih tinggi dari perempuan. Biasa itu reaksi melebihi. Mari kita lakukan keseimbangan. Sama laki-laki dengan perempuan. Tapi tugas-tugasnya bisa berbeda. Jadi dari satu sisi perempuan jangan merasa minder. Dia punya kemampuan untuk itu. Tapi di sisi lain jangan overacting. Betul. Jadi harus memahami bahwa relasinya ini bukan relasi yang kompetitif gitu ya, Bi. Sebetulnya perlu ada kolaborasi, perlu ada saling memahami dan mengenai tokoh-tokoh yang jadi inspirasi. Bukan hanya itu. Nabi tidak jarang mendapat saran dari istri-istri beliau. Dari istri-istri beliau luar biasa semuanya. Sayyidina Khadijah, Nabi Ummu Salmah. bingung, kamu begini, kamu lakukan ini. Dan itu diterima baik saran-saran itu. Betul. Dan mungkin cerita-cerita seperti ini, teladan-teladan seperti ini, inspirasi tentang perempuan-perempuan yang bahkan sejak masa awal Islam itu sudah didudukan di tempat yang sangat terhormat dan mengambil peran, itu yang perlu jadi bagian dari percakapan kita sehari-hari. Jangan sampai yang diulang-ulang selalu tentang miskonsepsi tadi, tentang waris, tentang saksi yang sebetulnya bukan pemahaman utuh tentang Islam. Tanggung jawab kita sama-sama ya teman-teman. Terima kasih Abi sudah menjelaskan. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan Memahami Islam bersama M. Quraisy Shihab. Sampai jumpa di episode berikutnya, percakapan berikutnya yang insya Allah terus berfaedah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Metro TV.